Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam materi ilmu pelayaran astronomi. Kali ini kita masih membahas menentukan posisi kapal dengan 2 bintang. Pada pertemuan 11 bagian 4 ini adalah melukis posisi kapal dengan 2 buah bintang. Pada pertemuan 11 bagian 1 sampai 3 telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka kita akan melukis posisi kapal dengan konstruksi karena kita tidak menggunakan peta. Jadi kita akan mengkonstruksi di dalam kertas kosong. Jadi tentu siapkan kertas kosong yang ukurannya A4 sehingga bisa digambar dengan skala yang lebih baik. Soalnya seperti ini. Pada 28 Maret posisinya 6 derajat 9,9 selatan, 105 derajat 9,6 menit timur. Kemudian pertama pada PBW 11.22 15 di baris bintang Rigel-Cain dengan tinggi ukur 24 derajat 11,4. Kemudian pada PBW 11.26 9 di baring bintang Fomalhaut dengan tinggi ukur 17 derajat 12,2. Kemudian diketahui duduk saat itu minus 0 jam 46 menit 55 detik, kemudian koreksi indeks plus 2 menit dan koreksi tinggi mata 8 meter. Kemudian diminta posisi kapal pada saat penirikan dengan konstruksi karena kita tidak menggunakan peta laut, jadi hanya dikonstruksi di peta, di kertas kosong bukan di peta. Ya, jawaban tersebut dengan sampai perhitungan jam barat sudah pada bagian 1 itu diperoleh P1 49 35,2 barat dan P2 73 derajat 62,4 timur. Kemudian yang kedua, bagian kedua kita peroleh P kecil atau beda tinggi 4 menit atau 4 mil dan P2 minus 3 mil. Kemudian pertemuan bagian 3 kita telah memiliki T selatan, T1 selatan 24 barat, T2 selatan 62 timur. Kemudian AGT juga diperoleh. Maka berdasarkan ini kita akan melukis, dari perhitungan ini kita akan melukis posisi kapal dengan mengkonstruksikan, tidak melukis di peta. Jadi ini data yang kita pergunakan untuk menulis ada T1, T2, BS1, BS2, AGT1, AGT2, kemudian P kecil 1, P kecil 2. Atau beda tinggi 1, beda tinggi 2. Yang pertama harus kita lakukan adalah buatlah skala pada lintang 6 derajat karena kita berada di lintang derajat. Sebetulnya di lintang menengah kita tidak perlu membuat skala, tapi ini untuk menjelaskan jika kita mengerjakan pada lintang yang lebih besar. Kalau 6 derajat tentu kita membuat garis lurus saja dengan sudut 6 derajat tidak beda jauh. Sekali lagi kita hanya menjelaskan bagaimana caranya kalau lintangnya besar, kalau kecil memang ini. Kemudian yang pertama untuk membuat ini adalah buatlah garis skala mendatar. Yang penting garis mendatar, kemudian letakkan
busur derajat seperti berikut. Jadi busur derajatnya kita letakkan ini pada pertengahan, di sini pada 90. Sehingga ini adalah 90 derajat. Kemudian kita ukur, tandailah pada 6 derajat. Di sini tulis 6 derajat, kemudian ditandain pada 6 derajat. Ya, kita udah tandain di 6 derajat 9,9. Tentu nggak bisa dalam busur derajat ini hanya 6 derajat. Dan ini sudutnya kecil saja, tidak terpengaruh sebetulnya sekali lagi, tapi ini untuk menjelaskan jika menggambar pada lintang yang lebih besar. Kemudian tariklah pada garis dengan buat sudut 6 derajat. Maka ini sudut 6 derajat yang mendatar adalah skala bujur, yang miring adalah skala lintang. Jadi kita kalau mengukur lintang jauh dengan skala miring, sedang skala yang mendatar hanya untuk digunakan menghitung bujur, selisih bujur. Buatlah skala 1 cm berbanding 1 mil. Artinya 1 meter di gambar ini menggambarkan 1 mil pada sesungguhnya. Kemudian letakkan penggaris pada skala mendatar sebagai berikut. Ya, kemudian tandailah setiap jarak 1 cm dari 0 ke kanan sampai semua diberi tanda. Ya, selanjutnya kita letakkan busur derajat seperti di gambar ini. Ya, busur derajat kita letakkan ini pada salib sumbu lurus dengan garis mendatar. Dan sini adalah 90. Jadi ini menunjukkan bahwa garis yang kita tarik ini tegak lurus. Kemudian tariklah garis dari 1 ke arah atas hingga memotong garis miring. Kemudian kita letakkan busur derajat di angka 2. Kemudian tariklah garis miring sehingga menembus di angka 2, nembus ke atas hingga garis miring. Demikian juga lakukan pada angka 3. Seperti nomor 15, 16 sampai dengan angka terakhir. Ini tentu harus menggunakan bantuan busur derajat. Di sini hanya untuk mempersingkat penjelasan. Contohnya seperti pada skala lintang 1 dan pada skala mendatar 1 dan skala mendatar 2. Ikuti cara ini sehingga diperoleh garis tegak lurus. Kemudian berilah nomor pada sisi yang miring tadi, sama dengan nomor di bawahnya. Jadi kita beri nomor.
garis mendatar sebagai selisih bujur atau delta bujur. Dan yang miring adalah selisih lintang atau delta lintang. Kita telah membuat skala, telah membuat pada 6 derajat, lintang 6 derajat 9,9 menit. Kemudian skalanya adalah 1 cm berbanding 1 mil. Kemudian kita membuat salib sumbu, tariklah garis dari atas ke bawah. Setelah itu letakkan busur derajat seperti berikut. Setelah itu pada dasar busur derajat tariklah garis. Sehingga garis ini adalah benar garis mendatar, tegak lurus garis yang dari atas ke bawah ini tegak lurus. Jadi kita sudah mempunyai sumbu ini. Yang pusat sumbu adalah posisi duga. Posisi duga kapal kita ada di sini, ada di pusat salib sumbu. Ya. Kemudian ya, kita kemudian menggambar garis T1 atau PS1 selatan 24 barat. Untuk mudahnya kan kita lebih baik menggambar selatan 24 barat dengan meletakkan busur derajat sebagai berikut. Kemudian kita cari 24, kita tandai. Ya, di 24 kita tandai ini 24, ini adalah garis T1, kemudian arahnya adalah selatan barat 24 barat. Kemudian kita tulis T-nya selatan 24 barat, ya, T1. Kita lanjutkan, kita sudah menulis 1, maka ukurlah P1 4 mil. 4 mil kita ukur di sini pada skala delta lintang. Kita gunakan jangka, di sini saya tunjukkan dengan garis, tapi ini harusnya dengan menggunakan jangka. Pada skala yang miring 4 derajat, 4 menit, 4 menit, kemudian kita jangkakan dari pusat salib sumbu ke arah garis T. Karena plus, maka kita garis pindahkan antara pusat ini ke, ya, ini adalah dengan jarak 4 mil atau 4 menit. P1 4 menit. Kita sudah mempunyai P1, maka kita cari AGT. AGT adalah melintang terhadap T1. Berarti kita berikutnya adalah tarilah garis AGT 1. Caranya letakkan busur derajat dulu pada garis T, di mana sumbunya berada pada garis T. Setelah itu kita tarik garis AGT 1. Yang ke arah bawah adalah yang AGT 114 derajat, yang ke arah atas adalah AGT yang 294. Kita sudah punya AGT 1. Gambarlah T2 selatan 61 timur atau 119 derajat. Letakkan busur derajat seperti gambar ini. Kemudian berilah tanda pada selatan 61 derajat timur. Kemudian tulisnya selatan 61 derajat timur atau 119 derajat. Kita lanjutkan, ukurlah P2 minus
3,0 menit atau minus 3,0 mil. Dari ini kita ukur 3 menit. Kemudian ukurkan dari pusat salib sumbu ke arah berlawanan dari T. Jika plus, gambarlah sesuai dengan T. Jika minus, gambarlah berlawanan. Berarti digambar ke arah sini, minus 3. Jadi 3 kita ukurkan ke arah yang ke atas, yang berlawanan dengan T-nya. Atau 241 derajat. Berlawanan dari 119 ditambah 180, jadi 299. 299 di sini, yang ke bawah karena 119 berarti kebalikannya ditambah 180, maka menjadi 299 derajat. Kita ukur 3 mil atau 3 menit, kemudian 3 mil ini adalah 3 mil. Setelah itu gambar AGT2 dengan meletakkan busur derajat seperti berikut. Kemudian tariklah garis, busur derajat letakkan sini, yang penting ini di tengah. Kemudian tariklah garis pada dasar dari busur derajat tersebut. Ya, AGT yang ke atas ada 29 derajat, yang ke bawah berbalik arah, berarti beda 180 derajat, berarti 209 derajat. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, perpotongan AGT1 dan AGT2 adalah posisi sejati pada saat penilikan. Ini perpotongan ini adalah posisi sejati. Kemudian sejati. Setelah itu kita carilah delta lintang, atau caranya ukurlah jarak dari sumbu datar terhadap titik posisi sejati tersebut dengan meletakkan busur derajat sebagai berikut. Kemudian pada dasar dari busur derajat tariklah dari sumbu datar ke arah posisi. Kemudian ukurlah garis tersebut dengan jangka. Ya, kita ukur dengan jangka. Jarak ini ke sini dengan menggunakan jangka. Setelah itu hasil penjangkaan kita ukurkan pada skala yang miring. Pada skala ini maka diperoleh angka 2,5 mil. Diperoleh angka delta lintang 2,5 mil. Karena letaknya di bawah dari salib sumbu, ini letaknya di bawah, maka delta lintangnya adalah 2,5 mil selatan. Sebelah selatannya ini berarti selatan. Ya, kita tulis di sini delta lintang 2,5 mil. Ya, kita lanjutkan. Carilah delta bujur. Ukurlah jarak dari sumbu tegak ke titik posisi tersebut dengan meletakkan busur derajat. Kemudian tariklah garis dari sumbu tegak terhadap posisi. Kemudian ukurlah garis tersebut dengan menggunakan jangka. Kemudian ukurkan pada sumbu datar.
diletakkan di pada sumbu datar, maka diperoleh jarak 4 mil. Kita tulis delta bujur sama dengan 4 mil atau 4 menit. Kemudian letaknya di sebelah kiri dari salib sumbu, maka delta bujur sama dengan barat. Kalau sebelah kanan, timur. Kalau sebelah kiri, berarti barat. Berarti delta bujur sudah diperoleh 4 menit barat. Dan kita tulis delta bujurnya 4 menit. Selanjutnya, carilah posisi kapal tersebut pada saat penilikan. Posisi duga kita tulis 6 derajat 9,9 menit selatan, 105 derajat 9,6 menit timur. Itu diperoleh dari soal. Kemudian delta lintang yang kita peroleh tadi 2,5 menit selatan. Delta bujur adalah 4 menit barat. Kemudian kita tambahkan, akan diperoleh posisi sejati. Posisi sejatinya adalah 6 derajat 7,4 selatan, 105 derajat 5,6 menit timur. Itu posisi sejati, jadi kita sudah menjawab pertanyaan A. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mencari salah duga. Salah duga adalah haluan dan jauh dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Salah duga adalah haluan dan jauh dari tempat tiba duga ke tempat tiba sejati. Kemudian tariklah garis dengan pensil dari posisi duga atau D ke posisi S, ke posisi sejati. Kita tarik, ya, ini sudah kita tarik dari posisi duga ke posisi sejati. Kemudian ukurlah jarak tersebut dengan menggunakan jangka. Diukur dengan menggunakan jangka dari jarak sini ke sini dengan menggunakan jangka. Kemudian jangkanya kita ukurkan ke skala miring. Diperoleh 4 menit atau 4 mil. Jadi jauhnya adalah 4 mil. Jauh atau jaraknya adalah 4 mil. Baik, selanjutnya kita akan carilah haluannya, yaitu dengan cara meletakkan busur derajat pada posisi tersebut. Kemudian lihatlah perpotongan antara sumbu terhadap busur derajat. Di sini tertulis, maka 58 selatan 58 barat atau sama dengan 238 derajat. Ini 238, haluannya 238 derajat. Di sini kelihatan adalah 58 tambah 180 sama dengan 238 derajat. Kemudian kita jadi salah duga haluannya 238 derajat dan jauhnya 4 mil. Jadi secara lengkap dapat diperoleh ini pada pertemuan pertama sudah kita bahas. Kemudian berikutnya pada pertemuan kedua mencari P kecil. Dan pertemuan ketiga mencari arah garis tinggi. Mencari T dan arah garis tinggi. Kemudian yang ketiga melukis diperoleh posisi gambar lukisan seperti ini. Kemudian kita peroleh posisi sejati saat penilikan adalah 6 derajat, 7,4 selatan, 105 derajat, 5,6 timur. Salah duga haluan 238 derajat dan jauhnya 4 mil. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai ketemu lagi dalam
pokok pembahasan yang lain. Sekian.